Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Nusaiba STHI MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam PAUD. Yang kami hormati teman-teman semua, semoga kesehatan, keselamatan selalu tercurah pada diri kita semua, amin. Kami dari kelompok 8, yaitu Ibu Nani Wardeni dan saya sendiri Sulindayanti, akan mempresentasikan tentang perencanaan program kemitraan PAUD dan keluarga. Nah, namun sebelum kita melangkah ke perencanaan, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang konsep kemitraan dalam satuan PAUD, karena berbagai pengertian sudah dibahas kemarin. Nah, saya hanya mengulang sedikit ya. Konsep kemitraan dalam satuan PAUD. Ketika orang tua dan lembaga PAUD mampu berkolaborasi secara efektif, sehingga siswa dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi yang baik di lembaga PAUD. Yang kedua, pihak lembaga PAUD mampu melibatkan secara aktif orang tua dalam meningkatkan mutu dalam proses pendidikan, seperti peningkatan kehadiran anak, masalah kedisiplinan, dan peningkatan prestasi, ikut membantu dan menstimulus pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena orang tua merupakan stakeholder atau pihak utama yang berperan penting terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, kemitraan sendiri itu adalah hubungan kerjasama antara beberapa pihak untuk mencapai hubungan kerja dengan tujuan tertentu, antara lain yaitu hubungan dengan orang tua, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan sekolah. Sedangkan tujuan kemitraan yaitu menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di lembaga PAUD, keluarga, dan masyarakat dalam trisentra pendidikan untuk membangun ekosistem pendidikan yang baik. Sedangkan hubungan kemitraan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan PAUD yaitu yang pertama, keterlibatan orang tua. Kemitraan atau kerjasama antara orang tua dan guru dalam pendidikan anak usia dini mencakup kerjasama yang dilakukan melalui kolaborasi penuh lewat konferensi orang tua, guru, pertemuan orang tua, dan pelayanan di Dewan Penasehat. Nah, keterlibatan dengan sekolah antara lain, komunikasi yang baik menjadi landasan untuk membangun percaya diri keluarga dan sekolah. Komunikasi tersebut dapat berupa catatan, telepon, dan sarana komunikasi apapun diberitahukan kepada orang tua tentang perkembangan anak. Apalagi ketika kita daring sekarang ini, kita harus sebagai orang tua itu harus pintar-pintar untuk mendampingi putra-putri kita untuk belajar di rumah, karena seorang guru tidak bisa mengajarkan di sekolah.
dan penilaian pun harus tetap bisa dilakukan oleh guru, dan hal itu jika tidak ada kerjasama dari orang tua, maka penilaian itu tidak akan bisa dibuat. Keterlibatan sekolah dan masyarakat. Salah satu bagian dari hasil hubungan sekolah dengan masyarakat adalah kegiatan kurikulum sekolah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajarannya. Nah, untuk konsep dari kemitraan kiranya cukup sekian. Nanti untuk strategi pelaksanaan kemitraan dan juga perencanaannya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nani Ardina. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulindayanti. Saya akan lanjutkan melanjutkan dari Bu Sulindayanti, yaitu tentang strategi pelaksanaan kemitraan PAUD dan keluarga. Strategi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tentang perencanaan program kemitraan, yang kedua pengorganisasian program kemitraan, yang ketiga pelaksanaan program kemitraan, yang keempat supervisi dan evaluasi program kemitraan. Untuk perencanaan yang pertama adalah perencanaan program kemitraan. Di sini dibagi 2, yaitu menjadi ada analisis kebutuhan dan penyusunan RAPK. RAPK ini apa ya singkatannya, Bunda kok lupa. RAPK ini rencana di makalah ada ya, sudah di-share di WA. Analisis kebutuhan ini terdiri dari analisis kebutuhan program, identifikasi kemitraan, identifikasi potensi orang tua dan masyarakat, identifikasi kesamaan kebutuhan peserta didik dan orang tua wali, menetapkan program kemitraan. Dan yang kedua adalah penyusunan RAPK, adalah adakan musyawarah antara kemitraan yang akan dilaksanakan, yaitu biasanya orang tua, sama orang tua, pendidik, dan lingkungan masyarakat sekitar. Merumuskan tujuan kemitraan. Kemitraan itu mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, kemitraan ini nanti tujuannya apa, programnya seperti apa. Nah, menyusun draft RAPK, bahas draft RAPK, membuat RAPK. Nah, ini contoh tabel RAPK-nya. Ini ada nomor, program dan kegiatan, tujuan, waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, penanggung jawab, dan keterangan. Untuk selanjutnya yaitu pengorganisasian program kemitraan. Di sini biasanya pengorganisasian ini ada 2, yaitu paguyuban orang tua atau wali di tingkat kelas. Yang kedua adalah membentuk jaringan komunikasi dan informasi. Paguyuban orang tua atau wali di tingkat kelas ini ada 5, yaitu mensosialisasikan program. Tujuannya yaitu mensosialisasikan program dan kegiatan kemitraan kepada wali, orang tua wali, yang mungkin orang tua wali tidak mengikuti, jadi ini disosialisasikan, mengidentifikasi orang tua atau wali mana yang aktif dan tidak, jadi tahu. Yang ketiga, memulai program dan kegiatan kemitraan dan komunikasi. Yang keempat, membangun komunikasi agar terjadi keselarasan, mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Yang kedua adalah membentuk jaringan komunikasi dan informasi, yaitu yang pertama membuat dokumen RAPK, buku penghubung, pertemuan tatap muka antara pihak PAUD dan orang tua, membuat surat edaran atau surat menyurat. Ini termasuk jaringan komunikasi antara orang tua dan pihak satuan PAUD. Nah, ini ada pembuatan banner, media sosial, ini semuanya.
Yang ketiga yaitu pelaksanaan program kemitraan. Ini ada pengembangan kapasitas warga satuan, pertemuan guru kelas dengan orang tua atau wali, kelas orang tua atau wali, pelibatan orang tua sebagai motivator atau inspirator bagi peserta didik, pentas akhir tahun, kegiatan dan atau pelibatan orang tua atau wali lainnya. Yang terakhir dari ini adalah supervisi atau evaluasi program kemitraan. Supervisi program kemitraan adalah satuan PAUD atau keluarga dan masyarakat. Adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di sekolah. Sedangkan evaluasi program kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaannya setiap indikator yang sudah diimplementasikan sebagai dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Di sini ini adalah evaluasi contoh tabel evaluasi atas perubahan perilaku yang diharapkan dari keluarga khususnya atau orang tua. Itu teman-teman bisa baca di makalah, ada tabelnya. Contoh indikator pelibatan keluarga di satuan PAUD ini juga bisa dilihat di makalah juga bila teman-teman ada yang mau ditanyakan. Yang selanjutnya yaitu hambatan atau kendala dari perencanaan program PAUD dan keluarga. Yang pertama ini adalah hambatan yang mungkin muncul dari guru atau pihak sekolah. Guru terbiasa melakukan pekerjaan tanpa bantuan orang. Ini biasanya dari guru sendiri ya, jarang melibatkan orang tua. Di handle sama pendidik sendiri. Tidak melibatkan kegiatan ini kepada orang tua. Yang kedua, beberapa pendidik guru menganggap kehadiran orang tua mengancam mereka. Bagaimana itu? Jam kerja guru tidak memasukkan unsur kegiatan kemitraan bersama orang tua. Guru merasa isu pentingnya pendidikan sudah disampaikan oleh pemerintah, sehingga mereka merasa itu sudah lebih dari cukup. Guru menyadari betapa cepatnya perubahan dan bagaimana menanggapi hal tersebut. Sedangkan orang tua biasanya kurang sensitif terhadap hal yang bersangkutan. Maaf ya teman-teman, Guru Saibah ini dipaksakan karena badan lagi nggak enak ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Hambatan yang secara mendasar ini biasanya berasal dari kaum minoritas. Kaum minoritas ini biasanya wali murid yang berlatar belakang pendidikan dan atau status sosial yang berbeda, karena kita kadang jadi orang merasa minder ya kalau kumpul dengan wali murid yang lain, kalau kita merasa kurang. Itu juga pernah dulu saya alami. Kurangnya pengetahuan masyarakat, kurang aspiratifnya pimpinan sekolah dalam mewakili pandangan masyarakat, kurangnya sumber daya keuangan pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua atau masyarakat, sering diwarnai dengan kurangnya pendanaan. Terima kasih, itu sedikit presentasi dari kami, kelompok 8 ya. Saya Bu Nani Wardani dan Bu Sulindayanti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.